Selamat datang. Jadi, kalau kita mau bikin apapun di cloud, kita tuh butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, fondasi itu ya compute. Bisa dibilang ini jantungnya, mesinnya, yang bikin semua aplikasi kita bisa jalan. Di sini kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu soal Oracle Cloud Compute. Oke, langsung aja kita bahas. Anda udah siap nih mau build sesuatu. Tapi pertanyaan pertama yang langsung kepikiran pasti, gue butuh server yang kayak gimana ya? Nah, ini nih pertanyaan paling dasar yang semua orang hadapi waktu pertama kali nyemplung ke dunia cloud. Jawabannya sebenarnya simple. Ini tuh soal menemukan alat yang pas buat pekerjaan yang pas. Kita punya 3 pilihan utama, ada bare metal, ada virtual machine, sama dedicated host. Nggak ada tuh yang namanya paling bagus buat semua. Semuanya tergantung, aplikasi Anda butuhnya apa. Oke, yuk kita bedah satu persatu batu bata utama ini, biar Anda nanti bisa milih dengan yakin. Nah, sebelum lanjut, ada satu konsep kunci yang harus kita pahami. Bedanya single tenant sama multi-tenant. Gampangnya gini deh, single tenant itu ibaratnya Anda punya rumah sendiri. Semua isinya, semua fasilitasnya punya Anda. Nggak ada yang ganggu. Nah, kalau multi-tenant, itu kayak ngekos atau tinggal di apartemen. Anda punya kamar sendiri, tapi fasilitas gedungnya ya dipakai bareng-bareng sama penghuni lain. Oke, kita mulai dari yang paling dasar tapi sekaligus paling gahar, server bare metal. Jadi, kapan kita butuh bare metal? Pertama, kalau kerjaan Anda tuh butuh tenaga monster. Maksudnya butuh semua power yang ada. Bayangin aja, database super gede, komputasi performa tinggi, atau simulasi-simulasi ilmiah yang rumit. Pokoknya, ini buat yang butuh performa tanpa kompromi sama sekali. Kedua, ada beberapa aplikasi yang emang dari sananya tuh nggak bisa atau nggak mau divirtualisasi. Mereka maunya jalan langsung di atas besi, di atas hardware-nya. Nah, bare metal ini ngasih akses langsung itu, persis seperti yang aplikasi-aplikasi ini butuhkan. Terus soal kebebasan, pakai bare metal Anda bebas sebebas-bebasnya. Mau install software virtualisasi sendiri atau punya hypervisor khusus, ya cuma di sini tempatnya. Anda pegang kendali penuh dari A sampai Z. Dan yang terakhir, ini penting, lisensi. Beberapa lisensi software itu nempel sama hardware fisik. Jadi kalau Anda punya lisensi model begini, ya mau nggak mau harus pakai bare metal, biar lisensi Anda tetap sah dan nggak hangus. Dan ngomongin soal performa, coba lihat angka ini deh. 100 gigabit per detik, itu bandwidth jaringan yang bisa Anda dapatkan di Shape High Performance Computing. Secepat apa sih itu? Cepet banget. Ini krusial buat mindahin data segunung, misalnya buat simulasi ilmiah atau analisis data raksasa. Kalau tadi jaringan, sekarang lihat penyimpanannya. Kita ngomongin 51,2 terabyte penyimpanan NVMe lokal di instance Dense.io. Biar gampang, bayangin aja Anda punya harddisk super kencang dan super gede yang nempel langsung di server. Ini sempurna banget buat aplikasi yang rakus data, kayak database atau data warehouse. Oke, kita pindah gigi. Kalau tadi bare metal itu soal tenaga badak, sekarang kita ngomongin soal fleksibilitas dan efisiensi. Kenalin, virtual machine atau VM. Bisa dibilang ini pilihan paling populer buat kebanyakan kerjaan di cloud. Gimana sih cara kerjanya? Gini, ada software namanya hypervisor yang jalan di atas server bare metal. Tugasnya dia itu kayak tukang potong kue. Dia motong satu server fisik yang gede jadi beberapa potongan server virtual yang lebih kecil dan saling terisolasi. Nah, tiap VM ini seolah-olah jadi server sendiri. Inilah yang kita sebut model multi-tenant tadi. Tapi, gimana kalau Anda butuh isolasinya single tenant, tapi juga pengen fleksibilitasnya VM? Ada solusinya, namanya Dedicated VM Host. Ini kayak opsi gabungan gitu. Balik lagi ke analogi tadi, ini tuh kayak Anda nyewa satu gedung apartemen full buat Anda sendiri. Anda dapat privasi total, tapi di dalamnya Anda bebas bikin dan ngatur unit-unit VM sesuka hati. Oke, jenis servernya udah kita tahu. Terus, gimana cara bikinnya? Nah, disinilah image atau citra masuk. Anggap aja ini cetak birunya. Jadi, apa itu image? Anggap aja ini kayak template atau master cetakan buat hard disk server Anda. Dia yang nentuin semuanya, dari sistem operasinya, mau Linux atau Windows, sampai software-software lain yang udah keinstal di dalamnya. Nah, buat dapetin image ini, Anda punya 3 jalan utama. Pertama, pakai yang udah disiapin Oracle. Kedua, bikin sendiri yang custom, sesuai selera Anda. Atau ketiga, bawa aja image yang udah Anda punya dari tempat lain. Fleksibel banget kan? Dan ngomong-ngomong soal yang disediain Oracle, pilihannya banyak banget. Lihat aja nih, ada Oracle Linux, CentOS, Ubuntu, sampai berbagai versi Windows Server. Jadi gampang banget kalau mau mulai cepet, nggak perlu repot-repot install dari nol.
Oke, bikin satu server udah bisa. Sekarang, gimana kalau kita butuh ngelola dan ngatur banyak server sekaligus secara otomatis? Nah, kita masuk ke bagian otomatisasi. Kuncinya di sini adalah Instance Pool. Gampangnya, ini fitur buat ngegrupin instance-instance yang sama persis biar bisa diurus barengan sebagai satu kesatuan. Ini penting banget buat bikin aplikasi yang tahan banting dan selalu on, meskipun lagi diserbu banyak pengunjung. Dan keajaiban sesungguhnya itu ada di auto-scaling. Prosesnya simple tapi canggih banget. Pertama, Anda bikin aturan. Misalnya, sistem, kalau CPU-nya sibuk di atas 80% selama 5 menit, tolong ya. Nah, pas itu terjadi, sistem otomatis nambahin server baru buat bantu-bantu. Mirip kayak buka kasir tambahan pas lagi antri panjang. Terus pas udah sepi, server tambahan tadi otomatis dimatiin lagi. Jadi Anda nggak buang-buang duit buat server yang nganggur. Semuanya jalan sendiri. Canggih kan? Jadi, mari kita rangkum ya. Ini dia kotak perkakas OCI Compute Anda. Ada bare metal buat tenaga mentah dan privasi. Ada virtual machine buat fleksibilitas. Ada images yang jadi cetak birunya. Terus ada instance pool dan auto scaling buat bikin semuanya serba otomatis dan tahan banting. Lengkap banget kan? Ini semua alat yang Anda butuhin buat bangun apa aja di cloud. Oke, fondasinya udah kita bahas, alat-alatnya sekarang udah di tangan Anda. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa? Dengan semua kekuatan dan fleksibilitas ini, kira-kira apa yang akan Anda bangun?